Misalnya, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki bagian dari apa yang ditinggalkan walidani oleh orang tua, kedua orang tuanya, wal aqrabun dan sanak kerabatnya. Walin nisa'i nasibun, juga bagi perempuan mempunyai bagian mimma tarakal walidani wal aqrabun, dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan juga sanak kerabatnya. Nah ini berbicara sanak kerabat, Ibu Lali, kelebihan dari 1% ini, itu maksudnya akrabun. Memang tidak tercantum dalam hukum dasar mimma qalla minhu aw kasur, lebih sedikit atau lebih banyak gitu. Nasiban mafruḍah, itu bagian yang telah Allah fardukan, wajibkan. Jadi wajib tuh. Terus lebih spesifik, wa idza hadaral qismata, ketika hadir dalam pembagian. Yang hadir siapa? Ustaz. Yang hadir siapa? Saksi. Yang hadir sanak kerabat. Hadir tuh dalam pembagian kan? Wa idza hadaral qismata ulul qurba, orang yang mempunyai kekerabatan. Gak ada dalam bagian hukum waris tapi punya kekerabatan, saudara sepupu kek, cicit kek, itu kan ada di sini kan? Disitulah terdapat kelebihan dari setengah itu. Ulul qurba. Terus wal yatama, ketika pembagian ada anak yatim juga nongol. Anak yatim muping, anak yatim ini. Anak yatim nongol. Wal masakin, ada orang miskin juga hadir di situ, kan menjadi saksi. Terus Allah mengatakan farzuquhum, pakai kosakata rizki bukan wasiat. Ya, kalau tadi warisnya adalah wasiat, sekarang pembagiannya rizki bagi mereka. Farzuquhum, maka berikanlah rizki kepada mereka. Minhu, dari warisan. Wa qulu, ngomong kamu lahum kepada mereka qaulan ma'rufa, dengan omongan yang baik, yang makruf. Jangan, ya apa sih lo? Anak miskin kok kesini aja, muping aja lo, nggak boleh. Anak yatim, apa-apa lo bukan kerabat kami, keluar lo, nggak boleh. Tapi justru suruh kasih dan ngomong yang baik. Kamu kan bukan saudara kami, keluar, gak dapat bagian dari kami, dari harta waris. Enggak, diambil dari mana? Ya ini, dari kelebihan 0,5% tadi, dibagikan tuh. Artinya mengurangi dari 100% itu, bagian yang harus ditunaikan kepada ahli waris langsung plus setengah, selebihnya ada alokasi ke sini. Gitu. Masih lebih lagi, balikin lagi ke setengah ini. Gitu. Bisa dipahami ya, mudah sebetulnya. Ya, ini anak yang keluar dari Islam tidak mendapatkan warisan. Ya, anak kita murtad gak dapat warisan. Ya kasihan nih lo, kenapa murtad? Kalau hadiah boleh, tapi hukum waris dia terputus, gak dapat. Anak kita nih, anak kita, tapi murtad loh ya, bukan sekedar maksiat. Beda ya, murtad dengan maksiat. Anak kita berzina, tapi gak murtad, tetap dapat warisan. Tapi kalau murtad, anak kita tadinya Islam, ternyata dia Konghucu, ternyata dia Katolik, Kristen, putus warisannya. Tapi kalau bandel-bandel enggak, masih dapat warisan. Bandel. Oke, apalagi yang mau ditanyakan tadi? Siap.
bil qisti wa la tuqsirul mizan. Yang ditanyakan ayat 39 dan 56. Ya, 39 apa? Fayauma idin ya. Fayauma idin la yus'alu an dambi insu wala jan. Harus ditahan. Harus ditahan. Kalau tidak ditahan, nunnya hilang. Beda ya cara berhenti. Wala jan. Itu bacaannya. Kan ada banyak. Di map 39. Siap. Ya, ditunggu dulu pertanyaan itu tentang bacaan. Bagaimana kalau anaknya sudah meninggal? Pertanyaannya, anaknya punya anak enggak? Enggak. Anaknya punya anak berarti cucu kan? Anak menggantikan anak yang sudah meninggal. Ya dapat. Sama. Saya nih punya anak. Saya orang kaya, amin. Punya anak, namanya anak saya Rizky Alfiana Bila. Terus saya belum mati, anak saya udah meninggal. Anak saya Rizky Alfiana Bila punya anak, maka anak cucu saya itu menggantikan emaknya dalam ahli waris. Kalau misalkan anak saya nih meninggal, Rizky Alfiana Bila meninggal, saya belum meninggal, maka terhapus, tidak ada. Kenapa? Dia nggak punya ahli waris. Dan warisnya kan belum dibagi. Yang namanya waris itu harta tinggalan, kan belum meninggal saya, maka tidak mempunyai tanggungan. Tapi kalau anaknya punya anak, cucunya itu menempati posisi bapak ibunya. Bapaknya dapat bagian berapa? Yang itu yang dibagikan kepada cucu-cucunya. Cucunya 7, ya tetap bagian ibu 1 dibagi ke bagian cucu. Bagian ibunya jangan merampas mana bagian pamannya. Enggak, tetap menempati bagian ibunya atau bapaknya. Saya punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3. Tadi kan sudah jelas anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa. Tapi anak saya meninggal, tapi dia punya anak, maka anaknya itu mengambil posisi ibunya, mendapat warisan dari kakeknya, tapi bukan bagian cucunya, bagian ayah ibunya. Itu ya, jelas ya? Hah? Kalau nggak punya anak, makanya bikin anak supaya dapat warisan. Oh tadi udah dibilangin kok, kalau nggak punya anak ya nggak dapat. Mau dibagikan ke siapa coba? Iya, anak saya meninggal, suaminya udah kawin lagi, masa mendapat bagian?
suami udah kawin lagi. Enak banget. Siapa? Saudaranya berapa? Punya. Berarti 8. Laki 3. Iya betul Pak. Oke. Tadi uang dengar ada ya ayatnya ya, sudah jelas ya. Jadi kalau Bapak Ibu membagikan perlu diperhatikan uang dengar ya. Jangan untang-untang yang mendengarkan dari dikasih. Ini oleh Allah disuruh kasih anak yatim, fakir miskin, saksi jangan di situ kasih. Dari mana kasihnya? Tanpa mengurangi basic bagian. Diambil dari separuhnya itu dari kelebihannya itu. Kalau masih lebih, balikin lagi ke yang setengah. Oke, Pak, sekarang bapak saya meninggal, saudara saya ada 7, 4 laki, terus 3 perempuan. Tanahnya 300 meter. Oke, berarti yang 4 ini dikali 3 menjadi 8. Terus yang 3 ini tetap 3 tambah 8 menjadi 11, ya kan? Maka 300 meter ya udah 300 meter bagiannya 11. Ya walaupun 312 gak apa-apa. 312 bagi kakaknya itu 11. Yang laki-laki mendapatkan 2 kali bagian dari perempuan, selesai. Ya udah nanti apa ya? Ya nanti dimulai dari ahli matematika nih. Saya mengajarkan basicnya saja. Nanti diurai pada orang yang ahli matematika, kepala sekolah nanya aja. Gitu ya. Ya udah bagi, karena laki-laki mendapatkan 2 kali bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian. Maka kalau yang perempuan yang laki-laki yang perempuan 3, ya berarti yang kembalikan laki-laki kalikan 2 menjadi berapa kan? Yang perempuan tetap 8 menjadi 11 bagian. Ya 312 bagi 11 dapat berapa? Berapa tuh? Ibu matematika dapat berapa tuh? 28 itu sudah jawabannya. Artinya 28 meter persegi. Tuh. Yang laki-laki berarti dapat 56 tuh. Yang laki-laki dapat 56, yang perempuan dapat 28 meter. Lumayan tuh kontrakan. Iya, dapat seminggu di Jakarta 1 juta kontrakannya. Ya. Nah tadi kan saudaranya kan 9. Terus meninggal dalam keadaan bujang. Maka yang meninggal dalam bujang dari itu yang ada. Kalau kecuali yang meninggal punya anak. Kalau punya anak, maka mewakili ke sini ke bapak ibunya. Ini kemarin hati-hati loh, dosa itu. Banyak orang berdosa seperti ini kemarin. Ya harus direalisasikan itu tadi. An-Nisa 11, An-Nisa 12, An-Nisa 176. Udah itu. Patokan ke situ. Pak Kementerian Agama. Masa foto emang Kementerian Agama yang membagikan uang, membagikan tanah? Enggak. Wah itu kiai siapa tidak sesuai dengan Al-Quran? Emang kiainya sih berapa saktinya? Itu jangan ikuti kiai kalau kiainya nggak tahu hukum. Ikuti Al-Quran. Ya dapat dong. Tadi kan basicnya kalau anak mempunyai anak, maka cucu kan, emaknya sudah meninggal, maka dapat mewakili emaknya. Iya, maka cucu itu sama itu dengan saudaranya, sama bagiannya. Di mana saudara perempuan dapat 1 miliar, cucu dapat 1 miliar, kan cucunya banyak. 1 miliar dibagi lagi dengan saudara cucu-cucu itu, tetap kembali lagi pada basic laki-laki 2 kali bagian. Enak laki-laki paling kaya. Ya, bukan Pak. Waalaikumsalam.
5. Ya. Ya. Ada dalam satu keluarga sama seperti punya anak 5 misalnya, tak laki atau perempuan lah ya, kita dibahas atau laki atau perempuan sama aja misalnya ya. Ahli warisnya anaknya 5, terus ibunya itu atau bapaknya meninggal. Kebetulan sebelum meninggal ada salah satu anaknya yang ngurusin ibunya sampai meninggal gitu. Setelah meninggal, terus ada saudaranya yang bilang, udah deh karena warisannya cuma 50 meter, udah untuk yang urus saja. Tanya dulu sepakat enggak 5-5-nya ini. Kalau nggak sepakat kasih bagiannya, tinggal yang sepakat kasih ke yang asuh. Tetap harus diperinci dulu. Perinci dulu. 50 meter bagi 5 berapa? Dapat 10-an kan? Nggak dapat 10. Yang tidak ikhlas berbagi untuk sang pengasuh kasih dia 10 meter. Kalau misalkan dia ikhlas, udah ada karena ibu bapak kita diayomi diurusin oleh saudara kita yang kecil, udah kita ikhlaskan saja, baru tuh. Tapi yang pertama adalah neraca hukumnya dijelasin dulu, karena tidak mungkin dari 5-5-nya ikhlas, ya kan? Nah, yang tidak ikhlas itu punya hukum. Enggak bang, aku nggak mau dikasih sama adik saya walaupun dia yang ngasuh, saya tetap minta bagian, kasih bagiannya 10 meter. Karena kan saudaranya 50 meter, dia bagi 10. Nah tentu 10 ini tidak mesti dipatok, bisa dimusyawarahkan dengan harga supaya rumahnya nggak hancur kan. Dimana nih bang, rumah bapak kita peninggalan cuma 50 meter, masa bang dipatok-patok jadi 10-10 ya supaya nggak peninggalannya bapak ibu kita, yuk kita musyawarah sepakat nggak kalau misalkan dihargai gitu. Ya udah nih bang, harganya nggak mesti harga pasar 1 meter 3 juta. Udah deh bang, sebagai peninggalan saya kasih 1 juta. Sepakat, oke selesai. Tapi kalau nggak sepakat kasih itu, oke? Silakan Bayu, kasih ke saya. Gimana kira-kira sih, juga bingung nih. Ibu punya rumah di Karawang. Ukuran rumahnya berapa? 60 meter. Itu rumah ibu ya. Terus sekarang gak ada sambutannya dengan 60 ini, ya kan? Gak ada sambutannya 60. Maksudnya yang ditanyakan rumah di Karawang 60 meter itu mau diapakan, itu masih hidup. Bila nempatin, oke. Ibu punya anak laki-laki 1, perempuan 1 atau 2. Yang perempuan sudah punya rumah. Kebetulan abangnya laki-laki nggak punya rumah. Masuk ibu, udah deh dikasihkan aja 60 meter tinggal di Karawang. Maka tanya kepada anak perempuannya, karena itu ahli warisnya. Boleh? Ya kalau boleh, nggak ada hukum. Berarti anak perempuannya sudah berinfak pada saudara laki-lakinya. Bagus tuh punya anak yang mau infak. Giliran ke saudaranya kakaknya gak infak, kepada ustadznya gak infak, bagian ke saya. Amin, ustadznya udah kaya, alhamdulillah. Ayo, apalagi nih, kalau ditanya asik kan, bahas asik kan? Asik aja hidup. Bapak-bapak gak perlu tanya, ya udah biarin. Ya, nih. Oke. Dosa bu. Oke.
Kata Mama Dede, gak boleh itu. Oke, saya narasikan. Ini sudah paham Bu ya? Nanti masalah jelimetnya tanya ke ahli matematika. Sepersekian gitu ya. Oke, ini pembahasan yang lain lagi. Pokoknya patokannya itu Bu, kalau ahli waris 11, 12, 7, 176 enggak bisa lewat dari situ. Oke, sekarang Enin punya bapak nih. Bapak Enin punya tanah berapa nih? Oh nggak tahu, ya repot kalau nggak tahu. Enggak ya, artinya rumahnya itu taruh kata sebagai sampel 700 meter. Oke, ini harta bapak kan? Emak atau bapak? Iya, rumah itu rumahnya bapak atau emak? Ya itu rumah bapak nih. Ini rumah bapak Nen atau tanah bapak Nen itu 700 meter, oke? Miliknya bapak Nen. Ya, kayaknya mesti kurang sepakat ini. Bapak Nen punya rumahnya 700 meter. Itu ceritanya dulu. Walaupun nggak pas itu kan sampel, kan saya nggak tahu tanahnya dari mana, saya juga ngukur belum. Saya kan saya ngukur belum. Pokoknya sampel aja, entah 2.000 atau 7.000 terserah. Pokoknya jadi contoh, rumah Bapak Nen 700 meter atau 7.000 meter terserah. Terus sekarang masalahnya apa? Oke, Bapak Nen berwasiat 700 meter ini jangan dibagi-bagi. Maksudnya Bapak Nen nggak dibagi-bagi, mau dibagikan ke siapa? Untuk pertemuan keluarga, nggak boleh bagi-bagi. Oke, pertanyaan gitu doang. Nah, justru itu jawabannya. Jawabannya itu sekarang aman-aman aja. Bagi masa depan, maka wasiat Bapak Nen tidak boleh dibagi-bagi, batal. Karena Bapak Nen udah gak milikin. Itu kepemilikan 700 meter milik Allah. Oleh Allah suruh bagi-bagi. Maka wasiat Bapak Nen gak boleh dibagi-bagi, batal. Batal, kudu dibagi-bagi. Itu bisa sampai di sini, bisa dipahami. Gak boleh. Emang pertemuan keluarga, emang bapaknya masih bisa bertemu, bangkit dari kubur gitu, terus berjalan ketemu sama keluarganya? Enggak, ini kepemilikannya setelah mati terputus kepemilikannya. Gak milikin dia, tapi miliki konsekuensinya perbuatannya. Termasuk perbuatan ketidakadilan, dia menerima konsekuensi. Kepemilikan harta 700 meter atau 70 miliar atau 7.000 meter kepemilikannya dia kembali kepada Allah. Allahnya suruh ngasih, bagi-bagi. Maka Bapak Nen disuruh tidak membagi, menentang dari suruhan Allah. Ya mudah-mudahan diampuni. Oke ya, jadi harus dibagi-bagi. Oke, sekarang ini nanti akan bercabang-cabang. Terus sekarang nggak dibagi. Ya itu kembali lagi kan nggak boleh bagi-bagi kan menurut bapaknya. Tapi menurut Allah suruh bagi. Nen sekarang yang sudah ngaji harus mempelopori bagi. Ngomong berat Pak Ustaz, memang berdakwah berat. Tapi harus bagi. Terus siapa yang miliki nanti ini 700 meter nih? Nantinya siapa yang miliki? Gak cukup. Baik. Oke, baru sekarang tuh anaknya 2 laki-laki, 8 perempuan. Ya udah, berarti laki-laki ini jadi 4 tambah 8 menjadi 12. Maka 700 meter bagi 12 selesai. Ya kan? Ya harus dibagi. Emang sampai kapan jadi lagi? Kalau nggak dibagi diambil maling. Nah, bagiannya ini terserah mau dihargai atau dibagi tanahnya. Diukur dulu tanah 700 meter di Pamudian berapa? 1
1 meternya. 1 meternya kebetulan 100 juta kalikan 700 berarti 7 miliar. 7 miliar bagikan 12, selesai. Ya. 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 Gak ada urusan dengan Naksabandi, NU, Muhammadiyah, Ustaz Alfan, gak ada warisan. Ini adalah hukum Allah. Hukum Allah. Ada musola dari 700 meter sudah dibangun musola, gitu kan? Tempat pengajian itu, maka musolanya pun harus dibagikan. Kenapa? Ya musolanya berdiri di atas waris. Kecuali sudah diinfakkan tadi, diwakafkan. Syarat wakaf atau infak wasiat tidak melebihi dari 30%. Harus di bawah 30%. Kalau 700 meter 30%-nya berapa? 21. 200 ya, 221. 200, oke lah. Nah, ini nih batasan maksimal untuk diwakafkan. Kalau misalkan 700 dikurangi 200 berapa nantinya? 490. Oke. Nah, ini menjadi hak waris. Harus dibagi karena ini wakafnya masih di bawah 30%. Sah. Wasiat sah. Karena masih lebih banyak. Tapi nanti kalau ada warisan yang gak ikhlas pasti diberi lagi nih. Kenapa? Bagiannya warisan itu kalau lebih kecil dari yang diwakafkan masih bisa diberi lagi itu. Maka yang utama warisan. Itu batal. Gak berhak manusia menentukan. Yang berhak menentukan Allah. Jangan enak-enak. Udah mati aja maaf. Kita sudah mati aja masih berlaku ingin ngatur dunia. Coba ya kan? Ya. Bagaimana hukumnya menunda warisan? Ibu Lali punya warisan taruh kata misalkan 30 miliar, 300 miliar. Amin. Terus tadi kan sudah di neraca. Bagian istri berapa kalau punya anak, terus ditunda-tunda. Nanti kalau ibu sekarang masih hidup, udahlah jangan dibagi dulu. Tapi nanti kalau misalkan ibu sudah meninggal, barulah bagi. Pertama, bukankah ketika suami meninggal, istri sudah mendapatkan warisan? Ya kan? Sudah mendapatkan warisan. Selebihnya itu adalah anak-anak. Maka menunda di sini tidak diperbolehkan. Kecuali dikumpulkan dulu. Nah, bagian ini itu sudah jelas hukumnya. Sekarang ibu minta kerelaan kamu sebelum ibu meninggal, biarlah ibu yang ngatur, yang memanfaatkan. Itu boleh, tapi tentang neraca hukumnya harus sudah dibagi-bagi. Kalau nanti ketika ibu Lali meninggal, udah gak gaman. Maka segera ibu kumpulkan anak-anak, jelaskan bagianmu ini itu udah jelas. Tapi karena sekarang ibu masih hidup, tolong hargai ibu. Karena ibu ketika memakai warisan ibu yang cuma 1/4 ibu, hati ibu teringat sama bapakmu, gitu kan? Untuk mengobati lara ibu, ikhlaskan kalian sebagai ahli waris. Ikhlas bunda, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang ikhlas, bagikan. Ya, karena di situ anak kita sudah bertemu dengan orang lain.
bersama suami, bersama mertua.